Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi hari ini kita masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Ya nak, kita masuk ke tema 3 ya nak. Kamu bisa buka buku tema kamu ya. Perhatikan video ibu. Nah, ini ada banyak berbagai macam tumbuhan di Indonesia, baik padi, jagung, ubi atau singkong, kelapa, dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah anak-anak tahu bahwa nasi berasal dari beras? Dan beras berasal dari padi. Mari kita mengenal padi. Padi sangat penting di Indonesia. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsi padi. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap yang besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit-bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, ya, bibit-bibit itu atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang berbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi ya nak. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Ayo sama-sama kita jawab. Apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tahapan pertumbuhan tanaman padi. Nah, yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut? Tahap pertumbuhan padi berlangsung 130 hari hingga 130 hari. Nah, yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang berbungkus dalam sekam. Nah, cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia antara lain: 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tetap terjaga padi kita. Nah, yang keempat adalah saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Tahukah kamu gambar apa ini? Ya, yaitu pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai adalah ada yang landai dan ada pula yang terjal.
Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, ada juga dataran tinggi. Dataran tinggi permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk pariwisata, peristirahatan, dan usaha perkebunan. Ada juga dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Sekian dari ibu, anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.